Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wahyuni, NIM A1A221097 dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Nah, kembali lagi. Di sini saya akan presentasikan tugas dari pendidikan anti korupsi, di mana saya akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi sebagai seorang bidan. Penasaran bukan? Selamat menyaksikan. Nilai dan prinsip anti korupsi sebagai seorang bidan. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan membahas apa sih itu korupsi. Nah, korupsi sendiri ini bukan hal yang asing ya, bukan kata-kata yang asing yang tidak pernah kita dengar. Bahkan korupsi ini tidak asing di telinga kita. Korupsi itu berasal dari kata korup yang artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor orang yang melakukan kegiatan korupsi. Jadi, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam sederhana, ketujuh kerja keras, kedelapan keadilan, kesembilan keberanian. Poin pertama, kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Contohnya, dalam menuliskan laporan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan menuliskan laporan obat-obatan sesuai dengan obat yang digunakan saat pelayanan. Selanjutnya, kepedulian. Kepedulian adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lainnya, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan. Contohnya yaitu memberikan asuhan kebidanan kepada masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di wilayah kerjanya. Kemandirian. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Contohnya yaitu mandiri dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yakni taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Nah, contohnya yaitu disiplin untuk datang tepat waktu memberikan pelayanan kebidanan di ruang KIA. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Nah, contohnya bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kerja keras. Kerja keras secara istilah adalah mempunyai semangat yang berkobar serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Nah, contohnya yaitu meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan masyarakat. Misalnya dalam pelayanan kebidanan kita harus menekankan angka kematian ibu dan bayi dengan menguatkan upaya promotif preventif. Selanjutnya, sederhana.
sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Contohnya, gaya hidup yang sederhana tidak mementingkan keinginan serta hawa nafsu, akan tetapi lebih mementingkan dan memikirkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keadilan. Keadilan adalah suatu sifat, dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan berasal dari kata adil yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar dan tidak bersewenang-wenang. Selanjutnya, apa sih contohnya? Yaitu adil terhadap pasien tanpa membeda-bedakan status dan ekonominya. Kemudian keberanian. Keberanian dapat diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam perbuatan, keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir, akan tetapi sifat ini dibentuk dengan membuat suasana yang kondusif sehingga dia merasa nyaman dan lebih percaya diri. Contohnya, berani dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Nah, memasuki prinsip-prinsip anti korupsi. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan. Nah, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, di lingkungan rumah sakit, setiap pasien poli rawat jalan diharuskan mengambil nomor antrian dan mengantri sampai mendapatkan giliran. Sebagai seorang petugas, khususnya kita sebagai seorang bidan, kita harus memanggil pasien untuk pemeriksaan sesuai dengan antrian, meskipun ada salah satu dari mereka keluarga atau sahabat kita. Nah, transparansi. Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Misalnya, dalam ruangan kebidanan ada salah satu pasien yang tidak membawa kartu BPJS dan ingin berlaku umum. Sebagai seorang petugas, rincian pembayaran yang diberikan ke pasien sama dengan rincian pembayaran yang diberikan ke bagian keuangan, serta mencatat nama pasien, tanggal, dan total pembayarannya ke dalam buku kas ruangan secara transparan. Nah, selanjutnya kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Misalnya, dalam pengolahan data pasien harus sesuai dengan yang ada serta sesuai dengan aturan dan betul-betul real akan mendapatkan hasil yang diharapkan atau hasil yang wajar. Nah, selanjutnya kebijakan. Kebijaksanaan berasal dari kata wisdom, adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan terdapat di dalam suatu kebijaksanaan. Nah, contohnya keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab bidan. Nah, yang terakhir, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi sebuah bentuk korupsi. Contohnya, sebelum kita melakukan sebuah tindakan, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengambilan keputusan keluarga dan bidan dalam merujuk ibu bersalin ke rumah sakit. Nah, menarik bukan? Itulah tadi penjelasan mengenai prinsip dan nilai anti korupsi sebagai seorang bidan. Nah, di sini bukan hanya seorang bidan ya. Kita semua sebagai warga negara Indonesia harus menjadi garda terdepan untuk pencegahan tindakan korupsi. Semoga setelah menonton video ini tidak ada lagi yang melakukan tindakan korupsi.
Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah.